Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini ya. Materi pada hari yang keempat ya. Materi hari yang keempat. Nah, kita mau bicara apa pada hari ini? Setelah kemarin kita berdiskusi atau membicarakan tentang mulai dari bisnis, permasalahannya di mana, kemudian mulai menggunakan tools yang akan digunakan, apakah mungkin Google Sheet, atau bisa menggunakan Google Colab begitu ya, atau menggunakan Excel dan lain sebagainya. Banyak tools yang bisa kita gunakan. Nah, hari ini kita mulai dengan pendalaman. Di dalam kita mengkonsepkan sebagai seorang data analis, ya kita juga punya senjata-senjata kita. Iya kan, senjata-senjata yang digunakan ya apa? Dalam penggunaan tools itu ya harus bisa menggunakan fungsi dan juga rumus. Ya, jangan sampai di dalam kita mau pakai itu Google Sheet-nya, tapi rumus-rumusnya kita bisa nggak nggak bisa kita maksimalkan, sama aja ya, sama aja kita punya alat yang canggih misalnya ya, kita punya alat yang canggih seperti apa ya, rudal balistik seperti itu, tapi kita nggak bisa menggunakan. Nah, itu jadi meaningless ya, itu jadi meaningless. Makanya sekarang kita harus belajar satu persatu kira-kira fungsi-fungsi apa aja yang paling sering, paling dominan digunakan di dalam melakukan analisis data ya, dalam melakukan analisis data. Kemudian kita kumpulkan semua, nah itu akan menjadi menarik. Nah, kira teman-teman, kira-kira di dalam kolom komentar silakan dikirim di kolom chat fungsi-fungsi apa aja sih yang mungkin bisa kita pelajari atau kita harus pahami di dalam belajar di Google Sheet ataupun Excel. Yang teman-teman ketahui, fungsi-fungsi apa aja? Exact match. Oke, exact match. What else? Apalagi? VLOOKUP. Oke, VLOOKUP. XLOOKUP. Ada lagi? Ada VLOOKUP, XLOOKUP, ada MAX. Ya, MAX. Oke, keren. Farudin bilangnya MAX. Farudin bilang min. Wiwen bilangnya itu count ya, count. Dari siapa lagi ini? Ya. Oh, pengkondisian nih. Ini dari siapa tadi ini ya? Dari pengkondisian dasar if, max, min, katanya Mbak Nisa, mid, left, right, lookup. Oke, banyak sekali ya. Ada average, ada pivot, Pak, pivot, ada sum, average, dan min. Wow, keren, keren, banyak sekali. Nah, teman-teman ini sudah mantap, sudah banyak memahami kira-kira apa aja kira-kira tools yang dipakai. Tinggal gimana, kadang-kadang orang begitu. Fungsi dia pahami, ya, fungsi dia pahami, tapi konstruksi berpikirnya untuk pengolahan data itu belum dapat. Nah, ini kadang-kadang jadi masalah. Biasanya begitu. Jadi harusnya bisa dilalui dengan satu fungsi saja, dia apa jalan ke sana ke sini untuk tujuan yang sama. Nah, itu bisa jadi pemborosan ya dalam arti produktivitas. Dia menemukan data tertentu, dia harus, oh saya mau di sort dulu, setelah di sort diginikan, ternyata ada satu fungsi yang bisa mengcover itu. Nah, itu makanya penting kita belajar tentang struktur data ya. Pivot table ya, pivot table ini juga menarik ya, namun nanti kita lihat bagaimana penggunaannya dan keterbatasannya. Nanti tetap kita gunakan untuk visualisasi, itu bagus menggunakan pivot, dan nanti keunggulan kekurangannya kita akan pelajari. Oke, terima kasih teman-teman atas responsnya. Nah, sekarang kita akan lanjut tentang lookup. Nah, sesuai dengan namanya, lookup ya, lookup itu adalah digunakan untuk mencari dan mengambil data dari tabel lain. Oke, berdasarkan nilai kunci. Nah, ini yang akan menghubungkan dia dari satu data frame ke data frame yang lain, atau dari satu tabel ke tabel yang lain. Harus ada nilai kuncinya, atau bahasa sederhananya apa yang mencocokkan dia antara satu yang dengan yang lain.
ya, yang mencocokkan satu dengan yang lain gitu. Jadi dari situ nanti dia bisa dipanggil, ya. Tampaknya sederhana nanti, tapi untuk kebutuhan ini sangat-sangat powerful sekali ya. Fungsi-fungsi lookup sangat-sangat powerful. Untuk mencari data, mencocokkan data itu si X, dia di mana dan dia masuk kategori apa. Nah, itu akan kita pelajari ya. Tanpa perlu copy paste. Kenapa? Kalau copy paste, apa kira-kira kelemahannya dari kita ambil data dengan lookup, kita cari dengan lookup, eh, dibandingkan dengan copy paste. Apa kira-kira kelemahannya? Ada yang bisa jawab nggak apa kira-kira kelemahannya? Nggak efisien Pak, lama. Lama, benar bisa lama, apalagi Nggak efisien juga. nggak Oh, udah. efisien. Ya ada satu lagi yang paling penting. Ya, Ya itu apa dia tidak interaktif. Kenapa? Kalau kita copy paste nanti yang data di awal itu kita rubah dia nggak ikut berubah. Ya kan, karena kan data kita ini kan dinamis ini ya. Data yang dinamis ini gimana memainkan data yang dinamis? Kalau data yang statis ya nggak ada masalah. Tapi kan kita sering berhubungan tentang data yang dinamis. Misal data dinamis, misalnya dari rata-rata nilai dari seorang siswa nanti tambah di semester 1, semester 2. Nah, kan dia terus diisi. Gimana di data akhir dia akan memunculkan nilai yang live atau nilai yang update, ya kan? Yang update secara otomatis. Rumusnya bisa tidak muncul, ya bisa aja muncul, bisa tidak, tergantung kita copy paste-nya apa ya, without value atau dengan value-nya, gitu ya. Nah ini menjadi penting ya, gimana penggunaan ini nanti bisa kita maksimalkan dalam kegiatan kita untuk melakukan pengolahan data. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini cara berpikir analis ini tentang bahwa di dalam realitanya itu data itu kan bisa terpisah-pisah gitu. Terpisah-pisah dari satu sheet ke sheet yang lain atau dari satu workbook ke workbook yang lain. Nah, gimana cara mencocokkan ini? Ya, sederhananya misalnya kita buat Google Form ya, kita tarik data seperti dalam satu sheet. Nah, kita mau ini untuk kebutuhan absensi, ini untuk kebutuhan nominatif, ini untuk kebutuhan perjalanan dinas, ini untuk kebutuhan lain-lain sebagainya. Nah, gimana cara kita memanggil sih? Yang siapa ini berdasarkan apa? Ya berdasarkan nama lah secara umum ya kan. Nama ini mau untuk apa? Peserta. Ini untuk ini. Uni untuk sertifikat. Iya kan? Untuk pencetakan sertifikat. Ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Begitu. Nah, ini harus kita pahami bahwa di dalam realitas data itu ada di satu tempat karena memang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ada yang dibutuhkan hanya kolom nama dan yang lain, ada yang dibutuhkan dia lebih kompleks dan lebih banyak gitu ya. Kemudian, nah, di sini memiliki kode ya, identitas, kategori, dan produk. Nanti kita lihat apa yang mempersatukannya. Nah, di sini lookup function ini membantu untuk menggabungkan data tadi. Ya, menggabungkan, baru kita mencari, ya kan? Membuat data rapi dan konsisten. Nah, ini juga supaya memudahkan kita nanti. Nah, VLOOKUP yang terbagi dua ya, ada yang namanya vertical lookup ya, mencari bentuk data yang vertikal ya. Isian datanya vertikal, maksudnya yang mana itu ya? Ya data observasinya itu disusun vertikal begitu ya. Nah, nah ini data referensi tersusun ke bawah ya, tersusun ke bawah seperti itu. Nah, kita pelajari sintaksnya seperti apa sih? Rumusnya seperti apa, ya kan? Yang pertama adalah nilai yang dicari ya. Konteks yang tadi nilai yang dicari apa? Misalnya nama, ya kan? Mau cari nama nih, nama dia ini umurnya berapa misalnya, ya kan? Lalu kita cari tabelnya itu ada di mana. Nah, kita masukkan dia tabel tertentu. Lalu kita buat nomor kolomnya atau indeksnya dia ada di mana yang kita harapkan tadi. Ya, nanti di dalam kita praktek langsung kita bisa lihat. Kemudian apakah false atau true ya? False itu berarti nanti dia benar-benar precise di situ dia. Ya kan? True nanti dia bisa yang mendekati seperti itu ya. Nah, kita sekarang lanjutkan ya.
Nah, hampir mirip dengan yang tadi. Kalau yang ini nanti datanya ya, datanya itu di dalam bentuk horizontal. Ya, dalam bentuk isiannya dalam bentuk horizontal. Sintaksnya sama saja ya, nilai yang dicari, lalu tabelnya di mana, baru nomor barisnya. Ya, nomor barisnya kemudian true or false. Nah, sekarang satu lagi ya secara umum ya, kita masuk ke if. Ya. If itu apa sih? If adalah fungsi logika yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Ya kan, contoh, jika hari ini hujan, saya akan memakai mantel. Nah, ternyata hari ini tidak hujan. Kira-kira apa hasilnya? Hasilnya apa? Jika hari ini hujan, saya akan memakai mantel. Tapi hari ini tidak hujan. Dan Jangan pakai itu mantel. Iya, oke. Dengan pakai mantel. Jangan, lebih tepatnya tidak pakai mantel lah ya. Nanti jangan ini seperti himbauan ini mantelnya disimpan. Oke. Mantelnya disimpan aja, jangan dipakai ntar diketahui orang nih panas-panas kok pakai mantel ya. Nah, sesederhana itu teman-teman. Fungsi if ini nanti itu sangat-sangat powerful sekali kita gunakan untuk banyak-banyak kebutuhan. Ya kan? Untuk banyak kebutuhan. Nah, jika saya ini, maka akan saya ini dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, ini kita akan nanti belajar langsung gimana cara-cara penggunaannya ya. Cara-cara penggunaannya. Nah, sekarang teman-teman kita akan masuk ke materi data analisis kita pada hari ini yaitu analisis data ya. Saya akan buka untuk teman-teman sekalian silakan di eh, copy ya. Di make a copy bisa kita sama-sama langsung kerjakan di sini ya. Nanti teman-teman juga bisa sambil kerjakan di situ. Tapi bagusnya nanti kita akan coba dulu di sini. Saya akan coba dulu, nanti teman-teman melakukan independent practice ya. Kita lakukan dulu guided practice-nya seperti apa. Nah, sekarang akan saya kirimkan kepada teman-teman sekalian di grup ya. Di grup ini akan saya share ya. Nah, akan saya share, kemudian teman-teman silakan Pak, saya sudah tidak ada di grup. Nah, ini teman-teman kenapa ini tidak ada di grup ya? Ini nama nomornya berarti tidak sama dengan nomor yang disimpan pada daftar ulang, ya. Jadi makanya dia hilang ya, makanya hilang. Jadi silakan nanti di Japri saja saya kembali supaya saya regis namanya ya. Oke, nah teman-teman di sini sudah saya buka ya, sudah kelihatan ya. Nah, di sini akan kita belajar sama-sama bagaimana untuk penggunaan rumus-rumus. Misalnya seperti ini ya. Nah, sering kan kita temukan misalnya di sini si Anu X, Y, Z, ternyata dia lulus, tidak lulus. Bagaimana penggunaannya ini nanti menggunakan rumus yaitu if tadi ya. Nah, sekarang kita belajar yang VLOOKUP-nya dulu deh. Belajar VLOOKUP-nya ini ya, kita akan mulai misalnya kita ini hapus dulu ya, kita hapus dulu ya. Data validation-nya juga biar kita sekalian belajar membuat data validation. Misalnya ada suatu tabel seperti ini, ketika dilakukan pencarian nama ya, pelan-pelan ya saya akan jelaskan, teman-teman bisa dilihat aja dulu, nanti saya akan kasih kesempatan. Oke. Di sini kolom nama, ketika diklik nama akan muncul langsung kota asalnya berapa, nomor HP, dan total belanjanya berapa. Ya, kira-kira ini ada database belanjanya dia. Nah, kalau kita memasukkan itu, kita bisa pakai di sini drop down tanpa perlu mengetik-ngetik ulang. Takutnya nanti terjadi kesalahan nama dan lain sebagainya, ketik terlalu lama. Jadi kita butuh namanya data validation tadi itu untuk memvalidasi datanya langsung. Tinggal minim terjadi kesalahan, teman-teman. Nah, gimana caranya? Kita masuk ada database produk untuk lookup di sini, ya. Nah, kita akan masukkan dia di pada bagian nama ini untuk menggunakan data validasi.
Ya. Nah, data validasi ini berdasarkan drop down, ya. Tapi drop down yang ada di range, ya, bukan diketik secara manual di sini. Nah, kita akan klik di sini from a range, ya, di mana range-nya. Nah, ini di mana range-nya? Oke. Range-nya kita cari dia ada di database product. Nah, di database product ini ada di mana, teman-teman? Kira-kira. Mulai alamatnya ada di mana? Coba dilihat di layar ya, alamatnya di mana? Ya, alamatnya di mana? Silakan. Kolom C, Pak. Kolom C, B5. ya, ya langsung aja dibuka mic-nya. Terima kasih ya supaya lebih gampang. Nah, kolom C, salah. Ada yang lain? B5, Pak. Dari B5, benar. Ya, dari B5 ya. Kita kan mau nama tuh. Jadi by nama tadi ya sesuai dengan tabel yang ada. Berarti dari B5 ini, ya kita klik. B5 sampai B, boleh. Iya kan? Sampai B, kena maksudnya apa? Ini sampai semua di sini. Atau sampai B34 juga nggak masalah ya. Sesuai dengan yang ada karena tidak ada penambahan data. Nanti misalnya kalau ada penambahan data lagi berarti kita buat B5 sampai B. Nah itu bedanya teman-teman ya. Berarti dihajar sampai satu kolom. Nah setelah itu, nah akan muncul di sini ya. Nama-namanya tinggal kita nanti ya. Tinggal kita akan lakukan ini kita cek dulu misalnya dalam bentuk arrow saja ya, nggak usah chip. Dan, nah setelah dan kita kembali ke VLOOKUP tadi, VLOOKUP ya. Nah di sini sudah ada ini, drop down-nya sudah aktif. Nah tinggal kita cari nanti nama dan segala macam. Namun kan di sini belum muncul. Karena belum kita terapkan rumus VLOOKUP. Ya, belum kita terapkan rumus VLOOKUP. Nah gimana caranya teman-teman? Nah sekarang kita akan coba dulu dari kota asal nih. Nah, kita cek dulu, jangan sampai ini kalau mau minta kota asal ya harus ada di database. Logikanya seperti itu, ya ada di data tabel. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Nah, kita lihat ada ternyata ya aman ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, eh, nilai kuncinya itu ada di bagian bagian apa teman-teman? Buka mic aja di bagian Lookup. Database produk, Pak. di bagian Nama. nama, ya nama ya. Kebetulan di sini nggak ada namanya itu harus unik ya, nggak boleh nama yang sama. Nanti dia nggak mau. Nanti makanya kita harus cari ID uniknya apa. Misalnya kalau nggak pakai nama, selain nggak pakai nama apa, misalnya ID numbernya dia gitu. Kebetulan di sini kita pakai nama dulu, jadi nggak ada masalah ya. Yang penting dia itu syaratnya adalah unik ya, unik. Nah setelah itu kita lihat tadi kota asal ada ya. Ini, nah, nanti kita ambil range-nya dari sini misalnya sampai ke total belanja. Berarti ke semua ini mau dicari di mana dia nanti, di tabel berapa. Nah, kita kembali ke VLOOKUP. Kota asal itu ada di kolom keberapa indeksnya? Ada di kolom keberapa, teman-teman? C5. C5. E5, kolomnya, kolom ya, saya minta kolomnya. Kolom kedua. Kolom kedua kedua. ya, kalau kita hitung dari sini, kolom satu, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom tidak ada kolom 5 ya, hanya sampai kolom 4 aja datanya. Oke, nah sekarang kalau begitu kita ini di kolom 2, berarti kita sudah dapat nanti dia indeksnya ya atau alamatnya. Nah, rumusnya bagaimana? Dengan cepat-cepat maka kita bisa bikin VLOOKUP ya, V vertical lookup. Nah, di sini kan ada search key ya. Search key-nya itu berdasarkan apa? Berdasarkan nama teman-teman Nama. yang ada di atas. Kita klik aja ini, ya kan? Kemudian range-nya. Nah, ini range-nya kita masukkan ya. Ini kita pakai koma ya. Nah, nanti teman-teman kalau titik koma atau koma sama aja ya, jangan khawatir. Kalau mau ganti Pak pakai koma aja nanti buat ke bahasa Inggris ya. Buat ke bahasa Inggris. Kalau teman-teman masih bahasa Indonesia, nanti bisa di settingan bahasa nanti kita bisa atur. Oke, range-nya di mana? Range-nya kita kembali ke database. Mulai dari sini ya, sampai ke ujung sini. Nah, dah.
Sudah ketemu nih range-nya. Kemudian apa lagi? Tinggal kita klik koma. Nah, yang diminta apa sekarang? Indeks. Indeksnya Indeks. Yang diminta indeks. Indeksnya tadi ke berapa? 2. Dua. Kedua. Oke, kita coba ya. Nah, sekarang dia it sorted apakah disusun? Ya, tidak ya. Jadi kita buat nol atau false sama saja. Kasih nol juga boleh, dia udah paham. Oke. Nah, sudah muncul area ternyata di Tangerang. Tapi mau kita buktikan Pak, jangan sampai dia salah. Nah, kita cek ke database, benar nggak area di Tangerang? Mana namanya? Benar. Benar nggak? Benar. Oke, sudah aman ya. Benar. Nah, bayangkan kita Benar, kalau Pak. tanpa lookup kita mau cari nih, si Joni ada di mana? Berarti kita cari satu-satu. Joni Makassar. Nah, tapi dengan lookup ini nanti gampang. Coba kita buka yang Joni. Nah, Joni, mana Joni? Nah, Joni Makassar. Jadi ya sudah otomatis ketahuan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor handphone menggunakan rumus yang tadi juga dan ini juga sama. Nah, di sini juga ada saya saya sampaikan pelan-pelan bagaimana mengunci ya, mengunci. Mengunci apa? Mengunci variabel. Ya, misalnya kan kalau ini kan untuk search key-nya kan sama nih untuk ke semua ini, maka bisa kita kunci aja langsung menggunakan F4 gitu ya. Supaya saat kita tarik dia tidak bergerak lagi kemana-mana gitu. Nah, apalagi yang bisa kita kunci, range-nya juga bisa kita kunci karena tabelnya itu kan sudah fix ya yang ada di database tadi. Ya, tabelnya sudah fix ada di situ. Maka kita kunci aja nih. Nah tinggal nanti kita cari indeksnya. Nah kalau begitu ketika kita seret ke bawah kita nggak perlu mengetik-ketik ulang lagi teman-teman. Nah tinggal kita tarik. Ya, kenapa masih sama? Ada yang bisa jawab? Karena kalau Karena masih Karena sudah 2. dikunci, Pak. Sudah dikunci. Karena indeksnya masih 2. Indeksnya masih dua, that's right, thank you. Jadi alamatnya kalau masih kita buat di alamat sini ya, dia akan selalu di dua ini. Nah sekarang kan kita minta nomor handphone nih. Nomor handphone ada di kolom ke 3. alright, kita ketiga. Berarti kita tinggal isi di sini tiga. Jadi memudahkan kita untuk mengisi tanpa perlu mengetik-ngetik ulang. Oke, sekarang sudah dapat nih nomor handphone. Nah, tinggal satu lagi total belanja kita seret aja nih. Tuh. Kita seret masih sama karena dia di kolom 3. Nah, untuk total belanja ada di kolom 4. 4. kolom 4. Ya, kolom 4 kita cari. Nah, sudah selesai. Jadi kalau mau disuruh coba tunjukin dong siapa ya si Bambang U itu ya Bambang U itu dari mana asalnya nomor HP berapa berapa total belanja kita tinggal klik. Nah, dia dari Jakarta nomor sekian lalu total belanjanya 2 juta sekian. Ya, itu sudah pasti benar di sini. Yang penting sudah kita kunci tadi Bambang U Jakarta nomor sekian 2.200.000 jadi aman. Nah, kira-kira seperti itu untuk pembuatan atau untuk aplikasi penggunaan rumus atau fungsi VLOOKUP, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, kita Maaf, diskusi. Pak. Silakan. Maaf, Pak. Untuk mengunci tadi kodenya gimana ya, Pak ya? Oke, nah bagus. Ya, sekarang mengunci itu bisa, ya bisa kita gunakan namanya itu dolar ya. Ketik dolar aja bisa langsung di masing-masing kolom ataupun eh, barisnya gitu. Itu secara manualnya ya. Tapi kalau langsung kalau mau dua-dua dikunci, kita bisa langsung pakai F4 gitu. Pakai F4. Misalnya di sini ya, saya buat 34. Saya mau tarik dia sama dengan ini. Nah, ini kan tetap 34 ya. Nah, saya mau tarik dia supaya ke bawah. Kalau saya tarik begini kan ini hilang karena dia di sini E4. Gimana caranya supaya di sini tetap E4? Berarti empatnya yang kita kunci. Maka empatnya ini kita kasih dolar. Ini secara manual aja ya. Dolar, dolar, dolar. Mana sih dolar? Nah, ketika kita buat begitu, dia kita tarik ke bawah. Dia akan 34 terus karena empatnya sudah dikunci atau barisnya sudah dikunci.
Begitu. Barisnya sudah dikunci. Nah, kemudian satu lagi gimana ngunci ke kanan ya. Kunci ke kanan ini kan yang akan berubah adalah kolomnya. Benar ya? Kolomnya berubah dari F ke G dan segala macam. Nah, kalau kita tarik langsung begini ya, dia ikut ini ke F. Ya, maunya kita adalah ke E yang ini. Ya, maka bisa kita tarik dia menggunakan kunciannya pada kolomnya ini kasih saja dolar seperti itu. Nah, kita tarik kemana-mana dia akan bakal 34. Itu penggunaan kuncian rumus, ya, melok rumus. Bukan rumus ya, melok variabelnya tadi. Variabel, maaf ya. Oke, mantap. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Aman? Lanjut. Nanti aplikasinya ini banyak ya kita gunakan untuk sesuai kebutuhan kita nanti. Jadi ini masih ya secara basicnya aja dulu. Setelah itu kita tingkatkan lagi sesuai dengan kebutuhan apa saja yang bisa dilakukan oleh VLOOKUP ini. Ya, apa saja yang bisa dilakukan oleh VLOOKUP. Oke, sekarang kalau tidak ada pertanyaan lagi teman-teman aman? Bapak boleh diulangi nggak? Bapak diulangi boleh. Itu dari siapa tadi? Anissa. Oke, Anissa dan teman-teman lainnya. Pak mau diulangi? Oke, boleh ya. Kita ulangi ya. Oke, nah kita ini dulu ya. Nah, sekarang kita masuk teman-teman ke namanya HLOOKUP ya. HLOOKUP seperti saya ceritakan tadi, gimana melakukan pencarian data, iya, pencarian data berdasarkan data yang disusun secara horizontal. Horizontal. Ya, secara horizontal kita remove dulu ya. Nah, kita mulai dengan data validation. Kita belajar lagi memvalidasi data. Gimana caranya? Nah, kita tinggal ambil rules-nya di sini. Nah, ini sudah ada ya. Kita mau validasi di sini berdasarkan range. Ingat ya, berdasarkan range tidak hanya drop down. Kalau hanya drop down, kita ini isi secara manual saja. Ya, misalnya apa ya, lulus, tidak lulus gitu. Kalau cuma dua, bolehlah diketik aja. Ya kan? Tapi kalau validasinya banyak, ambil dari range. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita ambil dari range. Range-nya ada di mana? Ya. Range namanya itu ada di kita buka database. Nah, kebetulan datanya misalnya ini beda lah, misalnya beda ya. Kita ambil data yang dari sini nih, data nih. Nah, Alicia ini sampai ke Yunus. Nah, ini sudah oke, lalu advance. Misalnya, if the data is invalid, atau kalau datanya tidak sah atau tidak sesuai, tidak sama, reject the input, berarti langsung ditolak. Kalau kita pilih ini, show warning, cuma memberi peringatan aja bahwa itu tidak sesuai. Oke, display style-nya dalam bentuk apa? Nanti tampilannya itu dalam bentuk arrow aja, panah aja ya, nggak usah bentuk chip gitu. Lalu enter. Oh, ini dan dulu, sorry. Dan lalu enter. Dan. Nah, ini yang di sini sudah muncul, tinggal kita klik-klik nama nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti yang tadi, namun yang membedakan di sini adalah HLOOKUP ya, horizontal lookup. HLOOKUP. Iya. Search key-nya apa, teman-teman? C4. Nama? C4. Kolom lama ya, kita buat C4. variabel di C4. Yes, that's right, C4. C4. And range-nya ada di mana? C. C apa? C di mana? Di Kira-kira. database. Database produk. Oke, database produk nih barangnya. Nah, kita ambil dari sini. Dari Alicia ini. Ya kan? Sampai ke mana dia? Ya. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang indeksnya. Dia kalau kota dia indeks ke berapa? Baris kedua. Indeks kedua. Baris kedua. Ya, dihitung dari by baris.
Tadi kan hitungnya by kolom, Pak. Iya, tadi kan kita bicara VLOOKUP. Sekarang by baris. Baris kedua lah itu kota asal. Maka kita dengan cepat-cepat bisa tulis 2. Kemudian ini kita nolin aja. Lalu kita enter. Nah, sebelum kita enter, nah ini sudah jelas ya, clear. Data range-nya ini. Lalu indeksnya di baris kedua. Iya kan? Lalu variabel di C4. Lalu enter. Nah, Anissa di Malang ya. Anissa benar ya, Anissa di Malang ini ada Anissa ya. Bukan ya? Lupa di Malang, sekarang di Ternate. Oke. Jangan-jangan benar lagi ini Anissa ya. Oke, sekarang kita buat nomornya ya. Nomornya sama seperti yang tadi ya. Nah, untuk mengunci ini juga bisa kita lakukan. Ya, ini tetap sama. Kita kunci dengan F4 ya supaya dia tidak bergerak lagi. Kemudian race-nya juga kita kunci. Kemudian kolomnya nanti ya. Nah, kolomnya tinggal kita turunkan dia ada di bukan kolom ya, maaf, dia baris ya, indeksnya di indeks ketiga atau baris ketiga. Nah, ini nomornya, nomor Anissa, kemudian total belanja Anissa berapa, kita tinggal turunkan lagi. Kita akan ganti indeksnya menjadi indeks keempat. Oke. Nah, sekarang sudah ketemu untuk yang halukap sudah beres. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Aman kira-kira teman-teman? Pak, mau nanya, untuk setiap penguncian data itu di akhir penulisan atau di awal penulisan? Baik di awal penulisan Penguncian aku atau di akhir penulisan. Nah, pertanyaan yang bagus ya. Untuk menguncinya itu berdasarkan kebutuhannya. Kemana dia mau bergerak nih? Kalau kita seret ke bawah, yang bergerak adalah apanya? baris, kolom. Baris. Barisnya dong. Kolomnya kan di kolom C nih. Iya kan? Ya, baris. Nah, barisnya bergerak. Bisa kita kunci hanya barisnya aja. Contoh ini tadi ya. Ini saya kunci, ini tidak saya kunci nih. C-nya sebenarnya ini ya. Ini ini C-nya nggak usah. Apakah dia tetap sama? Sama. Apakah dia tetap di C4? Tetap nih kita turunkan. Ini nggak apa-apa Malang dulu karena itu tadi berubah. 3 dan satu lagi 4. Nah, ketika begini juga dia nggak apa-apa. Jadi tergantung kebutuhannya ya. Jadi kalau kita kunci 1, 2, tapi kalau mau cepet boleh. Nah, jadi di C-nya ini perlu dikunci, nggak perlu karena kita seret ke bawah. Kalau nanti ke kanan, nah, yang dikunci adalah C-nya, bukan nomornya. Gitu. Jadi bisa salah satu apakah mengunci baris atau mengunci kolom sesuai kita mau tarik kemana. Begitu. Gimana? Kodit? Paham, paham, Pak. Oke, berarti clear ya. Ada lagi mau ditanya satu orang lagi sebelum kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang teman-teman sudah belajar tentang halukap VLOOKUP ya. Nanti kita perbanyak lagi di case-case-nya nanti akan lebih menarik gimana penggunaannya dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke formula if ya. Formula if. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi itu if itu digunakan untuk pengkondisian ya, pengkondisian. Nah, di sini kita contoh saja ya, ini dalam kehidupan di pendidikan sekolah seperti itu. Ini ada Alicia, Anissa 90. Kita mau membuat statusnya, ya kan? Statusnya lulus atau tidak lulus? Tidak lulus. Tidak lulus. Yes, lulus atau tidak lulus. Nah, kalau membuat lulus tidak lulus, kira-kira apa persyaratannya? Ambang batas nilai, Pak. Dan nilai batas-batas. Batas-batas. Apa nih? Lahan atau apa kok ada batas-batasnya? Ambang batas Ambang nilai, batas Pak. nilai, Pak. Ambang batas nilai. Oke, berarti itu ya kita yang nentukan ya, atau gurunya lah dan sebagainya. Harus di atas KKM. Iya, berapa KKM-nya kira-kira? Ini kita putuskan aja. Ini rapat Dewan Guru misalnya. Berapa?
65 sudah lulus. 65, Pak. Wah, ini terlalu baik ini gurunya ya, 65 aja. Kita kita anggap lulus lah ya. Nggak apa-apa ya, supaya banyak yang lulus. Nanti kalau banyak nggak lulus, ya Pak, reputasi sekolah juga kan pengaruh tuh. Ya oke, nggak ada masalah. Kita buat di 65 ya. Kita ganti nih 65 bisa. Nah, berarti sudah kategori lulus. Nah, sekarang untuk menggunakan rumusnya, sekarang kita mulai dari fungsi if sama dengan if. Oke. Nah, sekarang masuk ke logical ekspresi. Ya, logical ekspresi atau ekspresi logisnya apa? Gitu ya. Ekspresi logis yang mau kita kita masukkan itu apa? Nah, kita mau nilai di masing-masing ini ya lebih besar, berarti lulus lebih besar ya. Lebih besar dari 65, berarti lebih besar dari 65. Kalau 65 udah masuk lulus atau belum? Tadi maunya di atas Belum. 65 ya? Ya lulus, Pak. Maunya di atas 65 atau tepat 65? Di atas 65 harusnya, Pak. Di atas 65. Di atas 65 berarti mulai 66 dong. Iya. Oke, berarti kita hanya lebih besar. Tapi kalau dia ikut ya tepat 65 boleh, berarti kita buat Tepat lebih 6. besar sama dengan, berarti dia termasuk. 65 sudah masuk lulus ya. 64 tidak lulus. Nah, setelah selesai kita masukkan variabel di sini atau bisa kita buat string secara kita buat bukan string, kita buat nilainya langsung ya sampai dengan 65. Ya, contoh di sini dulu nanti kita buat variabel. 65 maka value if true artinya nilainya kalau benar apa? Lulus. Lulus. Kalau benar lulus. Oke, kita tulis di sini lulus. Nah, setelah selesai, apalagi isiannya? Kalau salah, Value Tidak false. lulus. Tidak lulus. kalau salah tidak lulus ya. Oke, tidak lulus. Nah, sudah selesai ini tidak lulus. Oke, kita tutup ya. Lalu kita tutup. Nah, ini udah selesai. Setelah itu kita enter, maka akan muncul ini nanti autofill-nya kita batalkan dulu. Nah, benarlah dia, maka 89 ini adalah lulus. Ya kan? Nanti tinggal seret ke bawah. Pak, saya mau buat variabel aja, Pak. Nanti sewaktu-waktu ambang batasnya saya rubah. Boleh. Nanti kita buat di ambang batas ini. Misalnya, kita ganti ini menjadi alamatnya di mana itu ambang batas D2. D2. Nah, D2. kita buat di D2 ya, D2. Nah, lulus. Jadi kalau udah begini kita tinggal double klik aja sudah oke. Nah, tidak lulus. Kok tidak lulus? Kenapa 90 tidak lulus? Ada yang bisa jawab? Belum dikunci itunya, Pak. Belum dikunci. That's right ya. Jadi D-nya dia di sini dia. Jadi tadi ini dihitungnya ini. Jadi tidak lulus karena tidak sesuai ya. Tidak sesuai. Oke, nah sekarang kita kunci di bagian D2-nya ya. Ini kita hapus dulu. Yang tidak lulus ini. Nah, yang lulusnya ini kita kunci. Berarti yang dikunci D-nya atau 2-nya? D-nya atau 2-nya? Dua. D-nya. Duanya. Duanya. Duanya ya, bukan D-nya karena kita seret di dalam kolom yang sama. Oke. Sama. Kita enter. Nah, ini lulus. Ketika kita masukin semuanya, maka akan muncul lulus dan tidak lulus. Dan ternyata ada perubahan. Ternyata angka minimalnya itu di 80. Nah, kalau begitu, inilah kita menariknya kalau bikin variabel terpisah. Jangan langsung dibuat di dalam rumus.
Sehingga ketika terjadi perubahan dia bisa lebih dinamis. Misalnya, oh ambang batas sudah berubah nih, sudah tahun ajaran baru atau apalah namanya ya, kurikulum baru segala macam nilainya berubah jadi 80 tinggal ganti di sini, maka dia akan nanti menyesuaikan. Oke, gitu ya. Jelas teman-teman ya? Nah, Ya, itu dari dalam konsep data analis, usahakan setiap apa itu kalau bisa dia dibuat dalam variabel, buatlah dalam variabel. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke huruf ya. Sebelum ke huruf, sampai di sini sudah paham belum? paham, Pak. Yang lain gimana aman? Paham, Pak. Kalau aman di rank itu kasih jempol, kalau nggak aman kasih muka menangis. Nah, kalau jempol paham. Oke, ada yang menangis? Audrey, paham. Mudafa, Musdalifa, Angelina, Lulu, semua. Oke. Mantap ya. Jadi kita lanjut lagi ke huruf. Nah, ke huruf. Nah, di dalam huruf ini penilaian-penilaiannya biasa kayak di mana ya, di kampus ya, di perguruan tinggi. Nggak tahu ya anak sekolah apakah ada juga pakai ABCD ABCD, saya nggak tahu. Kata-kata nggak ada ya. Nah, kita mau buat pengkondisiannya ini menjadi dalam bentuk ya, dalam bentuk huruf. Dalam bentuk huruf. Nah, gimana caranya ya? Cara membuatnya sangat mudah sekali, teman-teman. Tinggal kita buat dulu acuannya nih. Kira-kira nilai A dari berapa ke berapa nih, teman-teman? Hmm? Dari? Nggak dengar suaranya, coba lebih jelas. Yang lain, coba. Oh, A-nya 85 sampai 100 boleh ya. 85 sampai 100. Ini kita simpan dulu di sini supaya tahu. 85 sampai 100. Oke, sekarang B-nya. B-nya berapa? Ayo, sepakati teman-teman. B-nya berapa? Ya, B-nya berapa? Halo? 70 sampai 84, Pak. 70 sampai 84. Oke. Oke. Kemudian C-nya. Ayo cepat-cepat teman-teman biar kita lanjut. Kita sepakati aja. C-nya, sorry. C-nya berapa? 55 sampai 69, Pak. Selebihnya pakai yang instan aja. 55 sampai 69. Sisanya ngikut aja katanya sama DE-nya. Oke, ya sudah lah ini aja. F, nggak ada F ya. Kita kasih sampai E aja. Nah, kalau begitu kita tinggal masuk ke huruf yang ada di sini. Oke, huruf yang ada di sini berarti kita tinggal tulis apa? Kita tulis sama dengan if, ya. Oke, lalu apa? Logical expression-nya. C4, C8 sih. C8, terus Lebih besar. lebih besar dari, Dari ayo gimana cara penulisannya? Lebih besar dari berapa? Coba dipikirkan secara logika. 85 sampai 100. 85 sampai 100, ditulis 85 sampai 100. Dia nggak tahu nanti itu dia 85 sampai 100 itu gimana? Di rumusnya gimana? Menerjemahkan ke dalam rumus. Anissa, C8 sama lebih besar sama dengan 85. Oke. Sama dengan 85. Nah,
Oke. Nah, value if true-nya apa? A. Terus Apa? Value if true-nya A, ya. Oke, tulis A. Nah, oke, A. Kemudian value if false artinya kalau dia salah di luar daripada ini nilainya apa? pakai if lagi, Pak. Pakai if lagi. Karena Kenapa? dia bertingkat. Karena dia bertingkat. Oke. Nah, benar ya. Jadi, terima kasih. Jadi setelah dia value if true, lalu false-nya atau di luar daripada itu, kan kita belum tahu ya kan. Di bawah 85 itu bisa B, bisa C, bisa D, bisa E. Ketika kondisinya lebih dari dua, maka kita harus turunkan kembali. Karena if ini taunya jika ya, iya, jika tidak, tidak. Gitu. Jadi katakan ya jika ya, jika tidak katakan tidak gitu. Jadi jangan di PHP-in lah gitu ya yang if ini. Dia langsung mau yang jelas aja. Nah, kalau begitu ya kita turunkan lagi namanya percabangan ya. Kita cabangi lagi. Nah, lalu kita buat if. Kalau gitu false, tunggu dulu Pak. Buat lagi if-nya gitu bisa. If ya, if logical expression-nya, maka kita ketik lagi C8 ya kan? Lebih besar sama dengan 70. 70. Oke, 70. Nah, jika ini true, kita dapat nilainya adalah B. 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 Oke. Nah, kalau false, kalau false, If lagi. Lanjut if lagi, Pak. if lagi. Oke, banyak if dia ya, if lagi. Apa kita buat? Oke. Nah, ekspresinya kita klik lagi ya di C8 lebih besar sama dengan berapa kira-kira? Setelah A, setelah B. Sekarang masuk C. 55. 55. 55. 55. Oke, 55. Berarti ini sudah selesai ya. Berarti kita kasih nilainya adalah C. C. Nah, setelah ini sudah selesai atau belum? Sudah selesai belum? Belum, masih ada B sama E. Masih Belum, ada Pak. lagi. Oh, masih ada lagi. Berarti kita if lagi ya. If. Nah, if logical expression-nya sama, cuman kita rubah di sini lebih besar sama dengan 40. 40. Kita kasih nilainya D ya, benar ya? Nah, setelah ini sudah selesai belum? Sudah. Value if false aja. Menyisakan value if false. Berarti di luar dari ke semua tadi yang terakhir ini tinggal kita isi dengan E. E ya. Nah, oke. Berarti sudah komplit. Nah, sekarang kita mau lihat kurungnya ya. Jadi dari dalam struktur pembuatan rumusannya ini, kurung di awal harus sama dengan di belakang ya. Kalau udah dibuka ya harus ditutup gitu semuanya. Ada berapa kurungnya? 4. Satu, dua, 4, tiga, 4. empat. Pak. Oke, sekarang kita enter. Nah, berarti sudah benar jawabannya adalah A ya. Nah, untuk yang lain tinggal kita buat ke bawah. Oke, cocok ya. 80B, 62C, dan lain-lain sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan, mau discuss dulu Pak, pelan-pelan. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi sudah belajar tentang itu. Nah, sekarang ada ifs.
Gimana sih pakai ifs ini ya? Kita tambah dulu satu. Sama dengan ya ifs. Gimana proses penggunaan ifs ini? Ya. Penggunaan ifs ini dia bukan dalam bentuk percabangan, tapi dia dibuat ya kondisinya. Jadi masing-masing kondisi. Ya, jadi bisa jadi ini lebih apa ya, lebih gampang, tapi tergantung kebutuhan kita lagi, maunya seperti apa. Dari kondisinya seperti apa ya? Kondisi saya mau ini, if kondisi lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan 85, maka kondisi saya kasih, ya ini gampang. Jadi dia kondisi satu value satu, kondisi 2 value 2 begitu seterusnya. Jadi sampai 1000 juga boleh, nggak ada masalah. Nah ini udah selesai masuk ke kondisi 2. Jadi kondisi 2 sama lagi berarti C8. C8 lebih besar dari berapa? Teman-teman? 70 Pak. 70. Kita kasih apa? B. B ya. Ya, kemudian C8 lagi lebih besar dari berapa? 55. 55 ya. Kasih C Pak. Kita kasih apa dia? C. C. C, apalagi? Salah, kita kasih C ini pakai stringnya. Apalagi? Lebih besar dari C8 lebih besar 8 dari dari 40. Kasih D. 40. Dikasih Iya, apa? kasih D. Dikasih D. D. Oke, apalagi? C8 lebih besar. C8. Nah, ini yang C8 bukan kayak tadi langsung ke E ya, tapi tetap Ya. kondisi keempat, 1, 2, 3, 4, 5. Kelima. Kondisi kelima lalu dibuat value-nya apa. Berarti C8 lagi lebih besar dari 0. besar dari 0. Kasih E. Nilainya E. E. Oke. Nah, ini sudah komplit. Jadi kurungnya juga hanya satu. Jadi di dalam satu rumus aja dia. Apakah ada jawabannya A ya? Jawabannya sama. Oke? Paham sampai di sini? Pak. Mau tanya Pak. Yes, yes, yes. Nah, dari itu kalau yang huruf sama ya, if kan sama Pak. Yang membedakannya itu apa Pak? Yang membedakan yang mana? Dari itu Pak, huruf sama if. If-nya if. Oh ya ini ya, ini Ya harusnya kan sama. if. Ya Ya, sama aja kan Pak. ya. Nah, di sini kita mau saya buat misalnya untuk tujuan yang sama kita buat jalur yang berbeda. Supaya ibaratnya beginilah, kita kalau berburu di hutan, kita alat kita bisa lebih banyak tuh. Satu senapang angin, ya kan, satu panah. Jadi tools kita banyak untuk tujuan yang sama. Nanti mana yang lebih efektif silakan teman-teman memilih gitu ya. Teman-teman memilih sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kebutuhan. Itu prinsipnya sebenarnya, makanya saya siapkan di situ untuk if dan juga ips. Demikian ya, Ya, jelas? Pak, paham ya Pak. Oke, clear. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup teman-teman? Halo, halo. Aman Pak? Oke aman kalau begitu teman-teman. Jika sudah aman, nah sekarang kita ini tadi yang peserta ya. Peserta. Oke, if sudah selesai. If tadi. Database. Nah, sekarang yang ini nih. Ada case yang baru ini, database exercise ini. Kira-kira teman-teman bisa ngerjain nggak ini? Gimana cara kerjanya ini?
Yuk, gimana cara kerjanya? Pakai if. Oke, pakai if. Gimana? Ya, ya. Sama dengan if. Dan if Logical expression-nya seperti apa? D4, Pak. D4, Pak. D4. Di, Lebih apa? dikunci boleh, Pak. Di, Keyboard. dikunci. Kenapa dikunci? Why? Why? Oh enggak, yang dikunci nanti yang itu, yang target ya, Oke. Pak. Alright. Berarti kita lanjut ya. Ini berarti ke koma ya. Sorry. Apa ini? Setelah ini, ayo dijawab, teman-teman. Tidak lebih D4 dari, lebih 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 besar besar, dari Pak. lebih besar Kunci dari kenapa tuh? H2 H2. H2. Alright. Oh, Terus, H2. if true-nya apa? tercapai. If true-nya bisa pakai ini langsung, ya, variabel. Kemudian, apalagi? Kalau tidak If tercapai, false-nya ini ya. tidak tercapai. False. Nah, jadi ini udah langsung lebih mudah ya. Tercapai, tidak tercapai. Misalnya kita tinggal double klik. Kenapa yang keluar if? Karena dia masuk ke sini ya. Itu Iya, tadi kata teman kita sebelumnya yang dikunci yang mana? Ayo. yang dua, H2. H2 dikunci, H2 dikunci. Oke. Apanya dikunci? Hanya atau duanya? Duanya. Dua-duanya? Dua. Oh, duanya. Oke. Kita kunci. Dua. Sep. Miss. Mana ini? Nah, setelah kita kunci, dia sudah kelihatan tercapai ya. Kenapa dia nggak muncul? Ayo, ada yang bisa troubleshoot. Karena kunci itu yang dikunci H4 Yang sama dikunci H4. Bukannya H2. ya. Bukan kan logikanya yang di H4. Tapi kan ini kita muncul juga targetnya. Ayo. Mana lagi yang dikunci? A4 sama I4 Semuanya nya aja, perlu Pak. dikunci juga. Oh, dua-duanya dikunci juga ini ya. Oke. Udah, kalau gini udah beres belum? Sudah. Udah Sudah. ya. Kita coba ya. Kita coba nih. Nah, sudah keluar ya, tercapai, tidak tercapai. Ya, misalnya kita ganti nih, ternyata apanya direkturnya bilang. Jadi kalau yang tercapai, eh, apa ya, bonus, misalnya dapat bonus. Nanti biar gampang keterangan siapa-siapa yang dapat bonus, dia langsung muncul. Nah, kemudian yang tidak tercapai, udah langsung ownernya bilang dipecat aja. Ya udah nanti keluarlah dia statusnya dipecat, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bisa sesuaikan. Nah, kita kalau menggunakan variabel yang ada di sini. Oke, nah ini bisa selesai. Kemudian exercise section 2. Kita lihat database-nya di mana database exercise. Nah, ini ada ya. Oke. Nah, sekarang kita mau membuat ini nama salesman, tim, penjualan, dan status targetnya. Gimana pekerjaannya? Yang pertama kita lakukan apa tadi? Data validasi. Data validasi. Oke, Validation. data validation. And then ambil dari range. Range-nya ada di mana? Range-nya kita cari di database exercise by name. Oke, lalu oke. Setelah keluar. Oke, ada perlu penyesuaian. Boleh. Dan selesai. Nama sudah muncul. Kemudian tim. Tim ada nggak di database timnya? Ada tim Alpha, Beta, Charlie, dan lain sebagainya. Maka kita buat di sini pakai rumus HLOOKUP atau VLOOKUP? VLOOKUP. 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 Search key-nya by apa? By nama salesman. C4 ya. C. C4. C4. Kemudian range-nya ada di database exercise di sini ya. Di sini. Kemudian kita apalagi? Kalau tim ada di kolom keberapa? Kolom kedua. Dua. Kolom kedua. Nah, setelah itu false ya. Nah, di sini akan muncul NA. Kenapa NA?
karena nama salesman-nya belum dipilih, Belum belum dipilih, ada. that's right. Jadi kalau dia belum pilih ini NA ya, nanti ada itu NA itu apa. Jadi dia nggak nemukan apa-apa gitu. Ada nanti yang error, ada yang nanti yang macam-macam nih keterangan ini rumus itu berjalan, ya kan? Tapi dia nggak nemukan apa-apa, ya gitu. Jadi kita klik Bambang, oke. Bambang ini grupnya beta, tim beta. Cynthia itu masuk Eko. Nah untuk yang ke bawahnya sama seperti yang tadi kita kunci di sini. Oke, satu-satu aja database-nya kita kunci semua. Fungsi 4. Kemudian selesai. Nah, dari sini akan bisa kita tarik langsung. Nah, kalau penjualan ada di kolom 3 berapa? Pak. D. Kolom 3 ya? 3, 3. Kemudian kalau Eko ada status target ada di mana? kolom keempat. Kolom Empat ya. keempat. Gampang ya teman-teman ya. Jadi untuk yang ini kayaknya sudah gampang, sudah mudah nih. Jadi Cynthia statusnya pecat ya, dipecat. Nah, gitu teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Pak, tolong diulangi yang itu untuk memunculkan namanya biar otomatis. Tapi Oke, di berarti ini bicara pelan-pelan aja, Pak. data validation ya. Ah, siap, Pak. Siap. Oke, data validasi ini akan saya hapus dulu ya. Data validasinya saya hapus, remove all. Oh, Nah, ini kan belum ada nih, ya kan? Gimana untuk memvalidasi datanya? Berarti kita masuk ke data, kemudian ada tulisannya data validasi. Kalau bahasa Inggris data validation. Kemudian add rule, aturannya apa gitu ya. Kita ambil dia berdasarkan drop down tapi pakai range. Artinya nama-nama itu sudah ada. Kalau pakai drop down aja berarti dia itu harus kita ketik secara manual gitu. Nah, sekarang kita ambil by range. Nah, kalau by range kan dia tanya, range-nya ada di mana gitu. Ya minta tarik ini. Select data range. Oh, range-nya baru kita tunjukin nih. Range-nya ada di sini loh. Tunjukin di sini. Sampai mana? Sampai sini. Nah, ini udah kita tinggal oke. Maka otomatis akan ketarik di sini. Begitu ya, siapa tadi? Si Anto, Alfianto. siapa? Paham, Pak. Siap. Namanya siapa? Alfianto, Pak. Oh, Avianto Abadan ya. Oke. Makasih, Pak. Kemarin kayaknya Avianto pernah hampir ikut ya, atau sudah pernah ikut dulu yang hari Enggak, pertama? iya saya sempat Nggak daftar, selesai Pak, ya? tapi enggak ini. Waktunya yang Oh, waktunya ya. ya, Oke. Mudah-mudahan ini bisa sampai selesai sampai akhir ya. amin, siap. Oke, kita cek lagi. Sekarang sudah ada namanya. Kita cari Bambang dan lain sebagainya. Fix ya, teman-teman ya. Pak, boleh ulang isi rumusnya. Oke, ulang isi rumusnya. Ini kita ini dulu supaya. Ya, silakan presensi sesuai dengan link yang sama ya. Lalu kata uniknya adalah VLOOKUP huruf besar semua. Oke, silakan. Nah, sekarang kita simpan ya. Presensi kita lihat siapa yang sudah presensi hari ini ya dengan VLOOKUP. Ya, stop share. Kemudian share kembali ada di sini. Ya. Sudah kelihatan ya teman-teman ya absennya ya. Ya, 22 absen. Silakan yang lain jangan lupa nih absen nih. Ini penting supaya kita ke detect nanti ya. Kita ke detect. 25 orang, 47%. Iya, naik terus. Oke, sambari absen karena sudah 12.19. Silakan kita akan foto bersama. Silakan di open cam semua ya. Di open cam. Pak, tugas kemarin udah ditutup ya. Soalnya nggak bisa ngirim. Bisa ya, masih bisa. Nggak ada yang ditutup tugasnya. Silakan dikerjakan tugasnya masing-masing nih. Ya, silakan tugasnya dikerjakan masing-masing.
Oke, jangan lupa absen teman-teman ya. Baik, kita akan foto bersama. Silakan semua membuka Rauda Ismail dan teman-teman lainnya open cam. Iya, semua keluar ya. Nah, kalau waktu dibuka gini baru kelihatan rame nih. Tadi waktu saya menjelaskan kelihatannya sepi. Yang lain, halo ada orangnya? Liuja, Nurul, siapa lagi nih? Rauda, ya. Kaula, oke. Sekarang kita screenshot ya. Ada 43. Print screen. Oke, setelah print screen, kita masuk ke sini. Sebentar ya teman-teman, tahan senyumnya ya. Nggak apa-apa ya, agak kering sedikit. Kita masuk ke... Nah, satu lagi. Ya, satu lagi teman-teman. Di yang kedua, ya slide kedua. Semua lihat kamera, senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita akan simpan kembali. Ya, selesai. Baik teman-teman, jadi itu untuk pertemuan kita hari keempat ya, hari Kamis ini 26 Februari 2026 kita ketemu lagi besok dan Sabtu Minggu libur ya, Sabtu Minggu libur istirahat, bagi yang istirahat tugasnya jangan lupa dikerjakan karena setiap sesi ada tugasnya. Begitu ya, setiap sesi ada tugasnya. Jadi kita ketemu lagi besok ya. Jadi semoga semuanya sehat dan puasanya dilancarkan, aktivitasnya semua dilancarkan ya, dan semoga hari ini teman-teman bisa mendapatkan sedikit manfaat dari materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu kembali besok. Syukur dopu-dopu. Ya, terima kasih.